21,7%. Jadi kita sedikit di bawah kasus aktif di dunia. Sedangkan jumlah kasus sembuh sampai dengan sekarang sudah mencapai 244.060 atau 76,1%, di mana kasus sembuh dunia adalah 75,3%. Jadi kita sudah sedikit di atas kasus sembuh dunia. Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif sekarang mencapai 11.580 atau 3,6%, terus menurun, meskipun kasus meninggal di dunia sekarang sudah 2,91%. Ini adalah upaya kita bersama untuk terus menekan angka kematian sehingga bisa mendekati atau bahkan lebih rendah daripada kasus meninggal di dunia. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang kasus aktif COVID-19 di 514 kabupaten kota di Indonesia. Jika kita melihat kasus kumulatif, angkanya memang angka yang terus meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif, yaitu kasus yang masih ada sampai dengan saat ini. Kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya. Jika dibandingkan dengan awal pandemi, kasus aktif mengalami penurunan yang cukup signifikan dan terus-menerus dari 91,26% pada bulan Maret menjadi 21,05% pada awal bulan Oktober ini. Dan dari 514 kabupaten kota tersebut, proporsi terbanyak adalah kabupaten kota dengan 1 sampai dengan 50 kasus aktif. Artinya paling banyak adalah 50 kasus aktif. Itu ada 325 kabupaten kota atau 63% dari total keseluruhan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini adalah kabar baik untuk kita semuanya, karena ini adalah prestasi kita semuanya. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 13 kabupaten kota dengan kasus lebih daripada 1.000. Dan 13 kabupaten kota tersebut adalah relatif semuanya adalah kota-kota besar, yaitu Bekasi, Bogor, Kota Medan, Jakarta Utara, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dari segi demografi, kabupaten kota ini memang kabupaten kota dengan penduduk yang relatif padat dan merupakan kota-kota besar di Indonesia. Kasus di 13 kabupaten kota ini menyumbang 30% dari total kasus aktif Indonesia saat ini. Jadi kepada 13 kabupaten kota ini dimohon untuk benar-benar bisa menjaga penerapan protokol kesehatan di seluruh sektor sosial ekonomi yang sudah berjalan. Dan kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang mendesak. Jika harus keluar rumah, mohon selalu memakai masker saat hendak keluar rumah, selalu menjaga jarak saat di ruang terbuka, dan rajin mencuci tangan agar dapat menekan penyebaran kasus. Dan kalau kita melihat kepada angka kematian lebih dekat, kami ingin menyampaikan bahwa secara nasional pada pekan ini jumlah kematian mengalami penurunan sebesar 7,7% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Persentase kematian nasional terus mengalami penurunan jika dibandingkan pada awal pandemi. Dan di bulan September, kita telah berhasil menekan kematian hingga 3,57% kematian. Namun, kami juga mengingatkan untuk 5 provinsi dengan persentase kematian tertinggi, yaitu Jawa Timur
sebesar 7,31%, Jawa Tengah 6,08%, Nusa Tenggara Barat 5,94%, Sumatera Selatan 5,63%, dan Bengkulu 5,08%. Serta kepada 5 provinsi dengan penyumbang angka kematian tertinggi per 4 Oktober, yaitu Kalimantan Timur naik 5 kematian, Jawa Barat naik 25 kematian, Sumatera Barat naik 20 kematian, Aceh naik 17 kematian, dan Papua naik 15 kematian. Mohon untuk benar-benar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatannya, utamanya di rumah sakit, dan penanganan COVID-19 sejak dini, terutama pada kelompok risiko rentan dengan gejala sedang dan berat. Kabar baiknya adalah dari 514 kabupaten kota, ternyata ada sebanyak angka yang cukup besar, 374 kabupaten kota atau 72,76% yang telah berhasil menekan angka kematian di bawah 10 orang. Kami mengapresiasi provinsi yang telah berhasil menekan angka kematian ini, serta berkontribusi terhadap penurunan angka kematian secara nasional. Namun, seperti yang selalu saya katakan, satu kematian pun terbilang nyawa. Kita tidak bisa mentolerir adanya kematian. Untuk itu, menekan angka kematian harus betul-betul diupayakan dengan segera dan semaksimal mungkin. Kami juga ingin memberikan perhatian dan menekankan pada 22 kabupaten kota yang memiliki angka kematian lebih dari 100 orang. Kabupaten kota tersebut adalah Kota Surabaya di Jawa Timur, Kota Semarang di Jawa Tengah, Sidoarjo di Jawa Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan di DKI, Kota Makassar di Sulawesi Selatan, Kota Medan di Sumatera Utara, Jakarta Utara di DKI Jakarta, Gresik di Jawa Timur, Kota Balikpapan di Kalimantan Timur, Kota Palembang di Sumatera Selatan, Kota Malang di Jawa Timur, Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Demak di Jawa Tengah, Pasuruan di Jawa Timur, Kota Kota Mataram di NTB, Kota Manado di Sulawesi Utara, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, Kota Kudus di Jawa Tengah, dan Kota Pekanbaru di Riau. Kepada pemerintah daerah dari 22 kabupaten kota ini, untuk benar-benar dapat mengevaluasi penanganan kasus COVID-19-nya di wilayahnya masing-masing, dan segera menginformasikan kepada pemerintah pusat dan Satgas jika mengalami kendala atau membutuhkan bantuan dalam rangka menekan angka kematian. Jika dilihat dari data kematian paling banyak terjadi pada usia di atas 46 tahun. Ini artinya kelompok lansia harus betul-betul kita jaga agar tidak tertular COVID-19. Jika mengalami gejala atau terkonfirmasi positif COVID-19, maka betul-betul harus segera ditangani dengan baik dan sedini mungkin, agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lebih baik. Mari kita bersama-sama lindungi kelompok usia rentan dengan mengajak mereka untuk tidak berpergian keluar rumah kecuali sangat mendesak. Jauhi keramaian, perkumpulan, dan kegiatan sosial, hindari kunjungan keluarga, anjurkan lansia untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan sehingga meningkatkan imunitas, dan cukup tidur malam 6-8 jam dan siang 2 jam, makan makanan yang bergizi,
dan selalu menjaga kebersihan diri dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Seluruh provinsi di Indonesia harus berlomba dalam meningkatkan upaya penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Ini adalah sebuah prestasi bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya apabila penanganan COVID-19 di wilayahnya adalah yang terbaik. Untuk itu, kami selalu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam menekan angka kasus COVID-19, meningkatkan kesembuhan, dan menekan angka kematian. Sulawesi Selatan dan Jawa Timur adalah contoh dua provinsi yang terus meningkatkan upaya penanganan COVID-19 dan membuahkan hasil yang positif pada minggu ini. Berdasarkan data per tanggal 4 Oktober 2020, di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, seluruh kabupaten kota di zona merah sudah berpindah menjadi zona oranye. Itu artinya tidak ada lagi zona merah di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Perkembangan kasus mingguan di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur juga mengalami penurunan sejumlah 30,1% untuk Sulawesi Selatan dan 8% untuk Jawa Timur. Persentase kesembuhan di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur termasuk ke dalam provinsi dengan persentase kesembuhan tertinggi di Indonesia, yaitu 81,93% untuk Sulawesi Selatan dan 88,53% untuk Jawa Timur. Keduanya memiliki persentase kesembuhan lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Di Sulawesi Selatan, persentase kematian juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menurun 46,2%. Satgas mengapresiasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Timur yang sudah berhasil mengendalikan kasus. Namun, saya ingatkan, jangan sampai prestasi ini membuat kita lengah. Hal ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan sehingga dapat berkontribusi terhadap penurunan kasus positif secara nasional. Bagi 8 provinsi prioritas lainnya dan juga kepada seluruh provinsi di Indonesia, terdapat tugas yang harus diselesaikan dengan baik. Pemerintah daerah masih belum mencatatkan hasil positif dalam penanganan COVID-19, harus melakukan monitoring secara ketat terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh warganya. Tegakkan sanksi yang tegas bagi mereka yang abai terhadap protokol kesehatan, karena ini dapat berdampak kepada keselamatan dari masyarakat lainnya. Selain itu, juga tingkatkan testing, tracing, dan treatment untuk melakukan deteksi dini dan melacak kontak erat pasien COVID-19. Pastikan juga bahwa pelayanan kesehatan kepada pasien COVID-19 di fasilitas kesehatan sesuai dengan standar sehingga dapat meningkatkan angka kesembuhan sekaligus menekan angka kematian. Berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan proses vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres ini, percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa atau extraordinary dan pengaturan khusus. Peraturan ini mengandung peta jalan atau roadmap yang secara resmi. Selain itu, Perpres ini juga mengatur berbagai penugasan kepada BUMN maupun menteri terkait dalam pengadaan vaksin dan tahapan vaksinasi COVID-19.
Secara singkat, terdapat 4 aspek yang dibahas dalam Perpres ini, yaitu pertama adalah pengadaan, terdiri dari vaksin dan peralatan pendukung serta logistik. Yang kedua adalah distribusi vaksin sampai ke titik serah. Yang kedua, utamanya adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini harus memperhatikan aspek kriteria dan prioritas penerima. Yang berikutnya lagi adalah prioritas wilayah. Selanjutnya adalah jadwal dan tahapan pemberian, serta yang terakhir adalah standar pelayanan. Faktor berikutnya adalah pendanaan. Dalam pendanaan ini adalah pengadaan yang dibiayai dari APBN dan penyediaan yang juga dibiayai dari APBD. Sedangkan yang terakhir adalah dukungan dan fasilitas. Ini adalah peran dari berbagai kementerian, Badan POM, LKPP, BPKP, Jaksa Agung, Polri, TNI, serta pimpinan daerah yaitu gubernur, wali kota, dan bupati. Hingga saat ini terdapat beberapa kandidat vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Perpres ini juga menjadi dasar hukum terkait pengadaan vaksin dan proses vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, keberhasilan 2 program ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para pemangku kepentingan yang ada di dalam Perpres ini dalam menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selama proses pelaksanaan vaksinasi, diharapkan terjadi kerjasama antar Kementerian Kesehatan dengan lintas kementerian lainnya, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, BUMN maupun badan usaha milik swasta, dan organisasi profesi atau kemasyarakatan jika diperlukan. Selama pemerintah melakukan persiapan percepatan vaksinasi, maka masyarakat harus tetap berhati-hati dalam menerima informasi, pastikan menerima informasi yang baik dan benar, harus bijak memilih informasi terkait vaksin tersebut, dengan memastikan sumber informasi yang dapat terpercaya, dan budayakan sikap untuk melakukan konfirmasi ulang saat menerima informasi baru. Terakhir, kami ingin mengingatkan, saat ini terdampak kelompok masyarakat yang berinisiatif menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah. Dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi sebuah klaster COVID-19. Peran serta masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam membantu penanganan COVID-19. Mari kita ingat bahwa kita masih di dalam kondisi pandemi, ada kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat untuk bisa benar-benar saling bahu-membahu untuk menurunkan angka kasus COVID-19. Memakai masker dan selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter ketika berada di luar rumah, hindari kerumunan, serta selalu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer adalah kunci penekanan kasus COVID-19 di Indonesia. Kami berharap tidak ada klaster yang timbul akibat kerumunan massa dari kegiatan yang sedang berlangsung akhir-akhir ini. Sinergi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama penekanan kasus positif COVID-19 di daerah. Tanpa adanya sinergi ini, maka kasus di daerah akan terus meningkat. Ingat, perang melawan COVID-19 merupakan kerja bersama kita. Demikian konferensi pers pada sore hari ini. Selanjutnya kami lanjutkan dengan tanya jawab dari pertanyaan media. Terima kasih.
Selamat sore. Baik Prof, ada beberapa pertanyaan dari Selamat sore. media. Yang pertama dari Gusti dari media 20 Detik. Terkait dengan vaksin corona, apakah benar harganya akan lebih murah daripada obat corona? Selanjutnya, Honesty Bashir dari PT Bio Farma Persero berasumsi harga vaksin berkisar di angka 200.000 per dosis, sedangkan obat corona Remdesivir dari Indofarma berkisar pada harga 1,3 juta. Apa obat Remdesivir akan ditanggung oleh pemerintah sebelum dan sesudah adanya vaksin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Detik. Jadi harga vaksin masih dalam tahapan pembahasan dan belum ditetapkan. Obat-obatan di Indonesia ini semuanya diatur dalam HIT atau harga eceran tertinggi, dan untuk Remdesivir ini diperuntukkan untuk perawatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak dijual bebas. Selama dalam perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, perlu ditekankan kembali bahwa seluruh biaya, baik pengobatan maupun perawatan COVID-19, ditanggung oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk menjalani perawatan atau pengobatan COVID-19 jika diperlukan. Terima kasih. Terima kasih Profesor. Selanjutnya dari Friska, Kompas TV. Terkait Perpres nomor 99 tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan vaksin COVID-19 yang baru diundangkan, Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan besaran harga pembelian vaksin COVID-19. Kapan tepatnya akan dilakukan penetapan besaran harga dan diumumkan ke publik? Target penyediaan 36 juta dosis vaksin COVID pada akhir tahun ini, apakah sudah siap untuk dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pemerintah masih dalam tahapan mempersiapkan kategori prioritas sesuai dengan parameter yang sedang didiskusikan. Selain itu, kami juga mengestimasi skema platform dan kelompok prioritas klaster target dengan berbagai pertimbangan, terutama dari aspek risiko penyebaran penyakit atau transmisi, dan dari segi logistik, kami berupaya menghitung ketersediaan sumber daya manusia penyedia vaksinasi dan layanan yang memerlukan cold chain dalam rangka vaksinasi sesuai dengan standar internasional. Intinya, pembahasan harga vaksin ini membutuhkan kehati-hatian. Perlu kami tekankan bahwa solusi dari pandemi COVID-19 ini bukan hanya vaksinasi. Solusi yang sudah bisa kita lakukan saat ini dan bahkan sangat mudah untuk dilakukan ialah menjalankan disiplin protokol 3M. Perilaku disiplin protokol kesehatan dan konsistensi menjalankannya ini merupakan investasi kesehatan jangka panjang dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Eko Anang, koranrakyat.com. Ada 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama, vaksin corona yang telah dibeli oleh pemerintah dari luar dengan nilai yang cukup besar itu, apa bisa menjamin tuntaskan pandemi corona di Indonesia? Baik, dari koranrakyat.com. Jadi vaksin ini sekali lagi bukan satu-satunya jaminan keberhasilan penuntasan pandemi COVID-19 di Indonesia. Vaksin merupakan salah satu bentuk intervensi medis untuk memperkuat imunitas masyarakat di tengah pandemi. Program vaksinasi ini juga harus diikuti oleh kesadaran dan kedisiplinan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Tanpa adanya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, maka upaya penuntasan pandemi COVID-19 ini akan sangat sulit dilakukan. Terima kasih. Baik, yang kedua, Prof, temuan vaksin beberapa perguruan tinggi di Indonesia apa dianggap meragukan sehingga harus membeli vaksin corona dari luar? Padahal bila vaksin dari produk lokal pasti tidak akan mengeluarkan dana yang cukup besar. Baik, jadi pemerintah ini sangat terbuka dan juga mengapresiasi berbagai upaya dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang ada di Indonesia untuk bisa segera memproduksi vaksin COVID-19.
kami juga terus mendukung dan berkoordinasi dengan perguruan tinggi tersebut dan memastikan bahwa produksi vaksin yang mereka lakukan dengan kerjasama dengan industri itu dapat berjalan dengan baik, cepat, dan aman sesuai dengan standar ilmiah yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, pertanyaan datang dari Bayu, Jawa Pos. Dengan rata-rata 4.000 kasus per hari, akhir tahun ini penularan COVID-19 Indonesia berpotensi menyentuh angka 700.000. Apa program Satgas di kuartal keempat 2020 untuk menekan potensi penularan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan Jawa Pos. Jadi pertama, kita harus mengerti bahwa pemahaman di balik angka-angka itu, pertama adalah kasus kumulatif. Kasus kumulatif ini di dunia memang semua melaporkannya dalam bentuk kasus kumulatif yang menunjukkan adalah pertambahan kasus dari waktu ke waktu dan angkanya pasti selalu naik apabila ada pertambahan kasus 1 ataupun 1.000. Jadi kasus kumulatif saat ini totalnya adalah 320.564. Kasus ini sebagian besar juga sudah sembuh. Dan yang penting kita amati adalah kasus aktif, yaitu masih adanya pasien-pasien yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang sedang dirawat. Dan kalau kita melihat kasus aktif, kita juga harus melihat pada kesembuhan. Seperti tadi kami sampaikan dengan 320.564 kasus tadi, total kesembuhannya sudah 244.060. Jadi dengan kita memperhatikan kasus aktif, seharusnya kita usahakan dari waktu ke waktu, kasus aktif ini harus menurun. Karena angka tersebut merefleksikan adanya peningkatan kesembuhan. Semakin banyak yang sembuh, maka otomatis kasus aktifnya dari waktu ke waktu akan turun. Pemerintah pusat melalui Satgas memberikan otoritas yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan upaya pengendalian COVID-19 yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dan melalui Kementerian Dalam Negeri telah diterbitkan surat edaran nomor 440/5184/SC tanggal 17 September 2020 kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota terkait pembentukan Satuan Tugas atau Satgas penanganan COVID-19 di daerah-daerah. Dan Satgas daerah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan dapat segera mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah dan tentunya selalu berkoordinasi dengan Satgas yang ada di pusat. Selain itu, dengan dibentuknya Task Force COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan juga merupakan strategi terkini untuk pengendalian khususnya pada provinsi-provinsi prioritas dengan tujuan menurunkan jumlah kasus, menurunkan jumlah kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam rangka sinkronisasi juga data pusat dan data daerah, dan mendorong agar terjadi penambahan jumlah ICU dan ruang isolasi di daerah, serta menambah tenaga kesehatan dan mendistribusikan alat pelindung diri, obat-obatan, dan alat kesehatan lainnya di daerah. Baik, Prof. Pertanyaan kedua masih dari Jawa Pos. Pertumbuhan kasus COVID yang sembuh masih lambat, belum mampu menembus angka 80%. Apa saja kendalanya dan apa yang akan dilakukan Satgas untuk meningkatkan kesembuhan pasien COVID? Terima kasih. Jadi kami terus berupaya untuk meningkatkan kesembuhan pasien COVID-19 ini dengan menambah jumlah rumah sakit rujukan dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar, karena itulah yang menjadi garansi terjadinya peningkatan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian. Kami juga terus mendorong masyarakat yang memiliki gejala COVID-19 untuk segera memeriksakan diri untuk dapat dikonfirmasi statusnya dan segera mendapatkan penanganan sedini mungkin untuk meningkatkan peluang kesembuhan dengan melalui deteksi dan pengobatan dini. Selain itu,
masyarakat juga harus terbuka ketika tenaga kesehatan melakukan tracing untuk memastikan kontak yang pernah dilakukan sehingga mereka yang juga terpapar dapat segera mendapatkan penanganan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Prof. dari Marsho, The Jakarta Post. Guideline dari Kemenkes mensyaratkan 80% kasus baru dapat diidentifikasi kontak eratnya. Bagaimana sejauh ini evaluasi pelaksanaan contact tracing di Indonesia? Jika target minimal 80% belum tercapai, bagaimana upaya mendorong daerah-daerah untuk dapat memenuhi target minimal tersebut? Baik, terima kasih Jakarta Post. Jadi upaya kontak tracing di Indonesia masih belum mencapai standar yang ditetapkan. Keadaan ini terjadi akibat keterbatasan SDM dan besarnya wilayah yang ada di Indonesia dan fasilitas kesehatan yang ada. Di satu sisi, stigma di masyarakat terkait COVID-19 pun menghambat proses pelaksanaan tracing ini. Permasalahan intensitas tracing ini dapat dilakukan dengan upaya pengendalian di tingkat mikro, yaitu dengan mengoptimalisasi peran dari puskesmas dan dinas kesehatan setempat dapat merencanakan strategi tersebut di tiap puskesmas dan kecamatan maupun kelurahan pada daerah masing-masing dan selalu berkoordinasi dengan satgas yang ada di daerah maupun satgas pusat. Dan puskesmas sebagai unit pelaksana fungsional dapat untuk bisa meningkatkan kualitas sumber dayanya melalui training tracing atau penyebaran tenaganya jika di lapangan SDM masih belum merata jumlahnya. Selain itu, juga untuk mengefektifkan upaya tracing, kami mendorong pengadaan fasilitas dan teknologi pendukung tracing. Kami juga membutuhkan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berinisiatif melakukan tracing mandiri apabila merasa pernah bersinggungan atau kontak dengan suspek dan atau penderita COVID-19. Terima kasih. Baik Prof, 2 pertanyaan terakhir dari Muslih Radio El Shinta. Yang pertama, aturan mengenai batas biaya tertinggi tes usap mandiri dengan metode PCR telah diberlakukan. Bagaimana tim Satgas memastikan peraturan tersebut benar-benar telah dilaksanakan di lapangan? Terima kasih pertanyaannya dari Radio El Shinta. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan, maka biaya tes usap mandiri atau swab test maksimal adalah Rp900.000. Dan perlu ditekankan bahwa batasan tarif tersebut hanya berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR secara mandiri dan tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah. Apabila RT-PCR merupakan hasil penelusuran kontak, maka pembiayaannya dijamin oleh pemerintah. Kami meminta agar fasilitas kesehatan yang melayani tes usap mandiri untuk mematuhi surat edaran Kementerian Kesehatan dan transparan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan demi meminimalisir fraud. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yang terakhir, aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah tempat. Apa tanggapan Satgas terutama terkait antisipasi penyebaran penularan? Baik, ini adalah pertanyaan yang penting. Jadi penyampaian aspirasi ini harus betul-betul diikuti dengan kesadaran yang penuh terhadap pentingnya pencegahan penularan COVID-19. Mari kita ingat bahwa ini adalah masa pandemi dan terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kami menghimbau kepada semua pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harus diingat tentang pengalaman kita bersama di Indonesia dengan libur panjang beberapa waktu yang lalu, di mana kita temui lonjakan kasus dalam 1-2 minggu kemudian. Jangan sampai hal ini terjadi lagi, karena apabila ini terkena pada kelompok rentan, usia lanjut, dampaknya adalah fatal. Jadi sekali lagi,
kami ingatkan agar betul-betul dapat menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Meskipun kita juga harus mungkin menyampaikan aspirasi, pastikan menyampaikan aspirasinya dengan mematuhi protokol kesehatan. Demikian, terima kasih atas pertanyaan dari para media. Mari kita bekerja sama agar betul-betul masyarakat di seluruh Indonesia dapat betul-betul terlindungi dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.